Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu baru setiap hari. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur dan hendak mendengarkan firman-Mu. Ajari kami ya Bapa, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dan kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kerajaan Allah selalu menjadi perdebatan banyak orang dari dahulu hingga saat ini. Apakah kerajaan Allah itu bersifat fisik atau rohani, atau kapankah kedatangan kerajaan Allah tersebut? Orang Yahudi beranggapan bahwa kerajaan Allah bersifat fisik, yaitu kerajaan Israel yang akan dipimpin Mesias yang telah mengalahkan politik dan militer Kaisar Romawi. Benarkah demikian? Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka dalam teks renungan kita hari ini, Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi yang bertanya tentang tanda-tanda kerajaan Allah. Dan Yesus menjawab bahwa kerajaan Allah sesungguhnya ada di antara kamu. Bahwa kerajaan Allah sudah ada di antara mereka. Artinya, walaupun kerajaan Allah berpuncak pada kedatangan Yesus Kristus pada akhir zaman, tetapi sudah dimulai melalui kehadirannya di dunia ini. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya mengenai kedatangan kerajaan Allah. Memang kehadiran Yesus pertama kali, Yesus mengalami penolakan dan penderitaan, di mana itu semua adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa sehingga memperoleh kehidupan yang kekal. Namun lewat penderitaannya lah Yesus memastikan bahwa kedatangannya yang kedua kalinya nantinya ia akan tampil sebagai raja. Maka Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam teks renungan kita hari ini, dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Cuma Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang lebih penting untuk kita gumulkan adalah bukan persoalan kapan atau bagaimanakah kerajaan Allah tersebut, kapan kedatangan Yesus kedua kalinya, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jika kita ditanya, apakah kita sudah siap? Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berpartisipasi dalam menyebarkan kerajaan Allah dengan melaksanakan segala yang dikehendakinya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang membawa kasih, kebaikan, inspirasi, perdamaian, keadilan dan berkat dimanapun kita berada. Kedatangan Yesus kedua kalinya itu pasti. Oleh karena itu, jangan kita respon dengan sikap masa bodoh, melalui tetap hidup di dalam kuasa nafsu dunia ini. Itu akan berakibat pada penyesalan. Sebelum terlambat dan Tuhan masih beri kesempatan, mari kita sambut kedatangan kerajaan Allah dengan antusias, melalui tetap hidup
di dalam menyenangkan Tuhan, serta tetap mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, dan itu pasti. Untuk itu, ajari kami ya Bapa, untuk senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan dan menyenangkan Engkau di dalam hidup kami. Amin.